Pada video kali ini akan ditampilkan praktikum kimia sederhana termokimia yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Kimia C 2017 jurusan Kimia FMIPA UNP. Praktikum dilakukan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Krismonia Rinta, Devi Permatasari, Mauritania, dan Monika Manik. Alat yang digunakan adalah 2 buah gelas styrofoam yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran gelas styrofoam, termometer, sumpit yang akan digunakan sebagai pengaduk, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, gelas ukur 25 ml, gelas kimia 50 ml, kaca arloji, pipet tetes, spatula, dan neraca Ohaus. Bahan yang digunakan: larutan asam cuka 5%, plat ZN, baking soda atau NaHCO3, dan Aquades. Mari kita lihat prosedur kerja. Membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm. Siapkan 5 ml asam cuka dan plat ZN. Masukkan 5 ml asam cuka tersebut ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita mengukur suhu larutan asam cuka. Suhu larutan cuka dicatat sebagai T1. Selanjutnya, masukkan plat ZN ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan cuka. Kemudian, kocok larutan tersebut. Lalu kita ukur suhu larutan yang telah dicampur dengan ZN. Suhu tersebut dicatat sebagai T2. Reaksi endoterm. Langkah pertama, kita menimbang 1 gram baking soda. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan sebelum menimbang neraca yang kita gunakan dalam keadaan terkalibrasi. Langkah selanjutnya, siapkan 5 ml cuka dan 1 gram baking soda yang telah ditimbang. Masukkan larutan asam cuka ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita ukur suhu larutan cuka tersebut. Suhu larutan cuka dicatat sebagai T1. Langkah selanjutnya, masukkan baking soda ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan cuka. Kocok larutan, kemudian ukur suhu larutan asam cuka dan baking soda tersebut.
yang diukur dicatat sebagai T2. Percobaan tentang hukum Hess. Persiapan kalorimeter. Siapkan 2 gelas styrofoam yang telah dipotong, sumpit yang akan digunakan sebagai pengaduk, dan termometer untuk mengukur suhu. Langkah pertama yaitu menumpuk 2 gelas styrofoam. Kemudian kita beri selatip pada styrofoam tersebut untuk menutupi rongga pada styrofoam. Selanjutnya kita buat 2 lubang pada styrofoam yang akan dijadikan tutup kalorimeter. Lubang pertama untuk pengaduk dan lubang kedua untuk termometer. Kemudian kita masukkan termometer dan pengaduk ke dalam lubang yang telah disediakan. Selanjutnya pasang tutup kalorimeter. Percobaan 1 hukum Hess. Siapkan 25 ml air, 25 ml larutan asam cuka, 4 gram baking soda, dan kalorimeter sederhana. Langkah pertama, masukkan 25 ml air ke dalam kalorimeter. Langkah selanjutnya, mengukur suhu air di dalam kalorimeter. Suhu air dicatat sebagai T1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan baking soda ke dalam kalorimeter yang berisi air. Larutan air dan baking soda kemudian diaduk. Langkah selanjutnya yaitu mengukur suhu larutan. Suhu larutan dicatat sebagai T2. Langkah selanjutnya yaitu segera masukkan 25 ml asam cuka ke dalam kalorimeter. Aduk larutan tersebut. Kemudian ukur suhu larutan. Suhu larutan dicatat sebagai T3. Percobaan 2 hukum Hess. Langkah pertama yaitu memasukkan 25 ml air ke dalam kalorimeter. Selanjutnya, ukur suhu air di dalam kalorimeter. Suhu air dicatat sebagai T1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 25 ml larutan cuka ke dalam kalorimeter. Larutan tersebut kemudian diaduk. Dan selanjutnya suhunya diukur. Suhu larutan dicatat sebagai T2.
Langkah selanjutnya yaitu segera memasukkan 4 gram baking soda ke dalam kalorimeter. Aduk larutan tersebut, kemudian ukur suhu larutan. Suhu larutan dicatat sebagai T3. Percobaan 3 hukum Hess. Siapkan 25 ml larutan baking soda 2 molar. Masukkan larutan baking soda tersebut ke dalam kalorimeter. Aduk larutan tersebut, kemudian ukur suhu larutan. Suhu larutan dicatat sebagai T1. Langkah selanjutnya, segera masukkan 25 ml larutan cuka ke dalam kalorimeter. Aduk larutan. Kemudian ukur suhu larutan tersebut. Suhu larutan dicatat sebagai T2. Untuk menemukan konsep hukum Hess, hitung nilai perubahan entalpi reaksi pada masing-masing percobaan.